Saya pengikut Singa Perbangsa. Pengikut Prabu Singa Perbangsa. Kodamnya. Pelindungnya. Wujud sampean apa? Manusia. Dari bangsa apa? Jin apa siluman? Jin. Sudah muslim? Sudah. Tempat saya di Batu Jaya, Petilasan. Di Batu Jaya? Yang di candi tersebut atau di mana? Petilasan Batu Jaya. Petilasan Batu Jaya. Yang awal mulanya Karawang terungkap dari situ, Petilasan situ. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sampurasun buat sadayana. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Padepokan Kujang Siliwangi. Insya Allah kita akan buka tentang Tatar Kerajaan Prabu Siliwangi, Pajajaran, yang terutama mungkin di daerah Karawang, tempat tinggal kami sendiri. Sebelum melaksanakan ke sana, kita akan coba mohon izin biar diizinkan mana yang boleh diungkapkan dan mana yang tidak boleh, yang dirahasiakan. Takutnya kebablasan, namanya kita manusia kan ada hilafnya. Jika benar itu milik Allah, jika salah itu pure dari kami, bukan. Yang salah bukan ajaran kami, bukan agama kami, tapi kami sendiri. Islam itu benar, agama kebenaran, ajaran dari beliau itu benar. Jika ada yang salah, jika ada yang jelek, itu bukan dari ajaran beliau, bukan dari agama kami, tapi dari kami, pribadi kami, dari sifat iblis dalam tubuh kami maupun sifat hewan dalam tubuh kami. Jadi sebelum itu ya kita kasih pemahaman terlebih dahulu, dan konten ini dipastikan bukan sungguhan, ini hanya hiburan semata, hanya seperti kita nonton sinetron, ya katakanlah Ikatan Cinta segala macam, itu kan hanya bohongan, hanya sinetron. Ya seperti itu, umpamakan seperti itu. Jadi nggak usah dibikin baper segala macam yang tidak sesuai dengan pandangan jenengan, itu hanya berbeda pandangan saja. Kita cuma hanya hiburan, ya, dari iseng-iseng bikin hiburan di YouTube lah. Karena bikin sinetron seperti di TV kan kita nggak bisa, nggak kuat modal dan segala macam. Ya Mas Jojo, kita doa dulu. Mudah-mudahan dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nursanirwana, mendapatkan restu dari yang Prabu Siliwangi maupun semua jajaran yang Prabu Kian Santang dan segala macam, maupun dari Raden Singa Perbangsa yang di Karawang maupun leluhur-leluhur yang di Karawang, dimudahkan dalam proses pembukaan Tatar Tanah Pasundan Kerajaan Prabu Siliwangi maupun yang ada di Karawang ini sendiri. Mudah-mudahan diizinkan dengan izin beliau dan dihadirkan nanti narasumber kompeten, narasumber yang bisa untuk diajak berbicara dan memberikan wawasan tentang tanah Pasundan Kerajaan Prabu Siliwangi maupun di tanah di Karawang ini sendiri. Dan izin beliau Sang Hyang Swana, mohon kehadirannya nanti. Udah kerasa Mas Jo? Hah? Udah. Sebelumnya kita proteksi dulu karena banyak penyusupnya, apalagi ini kan hanya hiburan. Penyusupnya semua dihancurkan, dileburkan semua. Silakan dikeluarkan melalui sendabah, maupun jika ada yang menonton silakan dirasakan energinya, selewakan. Ini sekalian konten, mungkin sekalian ruqyah bagi yang di rumah yang menonton. Setiap kata-kata saya yang keluar maupun kata-kata dari mediator itu seperti kemplang jagatnya Sang Hyang Nursanirwana bagi yang menonton tayangan ini. Mengeluarkan penyakitnya, suara saya itu seperti petir segala macam bagi bangsa siluman, bangsa jin maupun bibit-bibit penyakit dalam tubuh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Iza? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dan izinmu ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursanirwana, mohon dihadirkan pembicara yang handal, yang kompeten, yang memahami tentang tanah Karawang. Jika berkenan yang
Raden Singaperbangsa, mohon kehadirannya maupun dari kodam pendamping beliau maupun dari pendamping beliau yang dipercaya maupun sejarawan tentang tanah Karawang ini, mohon kehadirannya masuk dalam tubuh mediator. Disinkronkan ya tuh mediator dengan bentengan, silakan. Disinkronkan dengan mediator. Sinkronkan, diselaraskan dengan energinya mediator. Jika energinya besar maka diturunkan power energinya, diselaraskan untuk mediator. Ngapunten. Iya. Ada apa ini? Sebentar ya. Saya nutup pintu dulu ya biar suara di luar tidak terlalu terdengar. Sampurasun yang. Ngapunten, suaranya bisa diperbesar. Bisa. Saya pakai bahasa Indonesia ya biar yang lain memahami. Kalau pakai bahasa Sunda saya bisa, cuma biar penonton yang lain bisa memahami juga. Kalau boleh tahu, jenengan dari mana? Saya pengikut Singaperbangsa. Pengikut Prabu Singaperbangsa? Kodamnya. Pelindungnya. Wujud sampean apa? Manusia. Dari bangsa apa? Jin apa siluman? Jin. Sudah muslim? Sudah. Tempat saya di Batu Jaya, Petilasan. Di Batu Jaya? Yang di candi tersebut atau di mana? Petilasan Batu Jaya. Petilasan Batu Jaya. Yang awal mulanya Karawang terungkap dari situ, petilasan situ. Tapi tempat sana sekarang sudah dijadikan maksiat, menyembah kepada makam-makam, meminta-minta kepada kami. Astagfirullah. Meminta-minta? Hajat mereka, ingin kaya, ingin sakti, ingin punya pekerjaan, ingin panennya cepat, jadi bagus, nelayan, pengen banyak ikannya. Mereka datang sembari membawa persembahan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Petilasannya di Batu Jaya di sebelah mana ya? Tempatnya dalam, rengas dengklok, masih jauh. Dan karena kan adanya Cilamaya makamnya. Itu yang Cilamaya itu asli makam atau hanya petilasan? Petilasan saja. Makam aslinya di mana? Batu Jaya. Makam Raden Singaperbangsa di Batu Jaya. Batu Jaya. Berarti banyak yang tidak tahu itu. Nah ini mohon maaf dengan perilaku saya yang mungkin kurang sopan dengan manusia yang penuh hina ini. Mohon maaf atas kelangsangannya. Saya ingin tahu tentang tanah Karawang. Ingin tahu sejarah-sejarah Karawang, sejarah Raden Singaperbangsa mendirikan Karawang. Dari sisi goibnya, saya protes sampean dulu, jika berbohong dusta sampean hancur nanti. Apakah Raden Singaperbangsa itu keturunan dari Prabu Siliwangi atau dari yang berbeda? Karawang ini awal mulanya beragama Hindu dan Buddha. Datanglah seorang pria yang bernama Syekh Hasanuddin
yang dipanggil sekarang Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin Banten? Bukan. Dari Mekah berhijrah ke Indonesia yang sekarang disebut Syekh Kuro. Oh, Syekh Kuro, nggih. Ia bernama Syekh Hasanuddin bin siapa saya lupa. Awal mulanya Karawang mayoritas agamanya Hindu, Buddha. Hutan belantara di sini. Datanglah Syekh Kuro ke sini menyebarkan agama Islam. Banyak pengikutnya. Lalu ada murid yang bernama Subang Larang. Dinikahilah dia dengan yang disebut sekarang Prabu Siliwangi. Dulu bernama Rahtana Jasa atau siapa nama aslinya. Dinikahilah Subang Larang oleh Prabu Siliwangi. Jadi sebelum Prabu Siliwangi ada, Syekh Kuro lah pendiri Karawang. Nah, di saat dulu kan zaman masih Hindu ya. Untuk daerah penyembahannya di mana letak utamanya? Menyembah tempat beribadatnya agama Hindu terdahulu. Oh, mereka bikin sendiri berhala-berhalanya. Tidak punya tempat satu. Mereka pasang patung di rumah berwujud Buddha, Hindu. Mereka jadikan patung kecil, lalu setiap pagi dan sore mereka menyembah. Untuk yang membawa agama Hindu Buddha yang di Karawang itu dari siapa? Zaman dulu itu sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, semuanya beragama Hindu dan Buddha. Tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Muslim. Pembawanya siapa? Ya para leluhur mereka. Zaman-zaman dulunya, karena agama adalah turun-menurun. Seperti kamu, orang tuamu beragama Islam, ya anak-anaknya Islam. Zaman dulu pun sama. Indonesia itu dulunya bodoh, tidak mengerti apa-apa. Mereka pengen hujan kemarau minta sama berhala, minta sama patung. Mereka menyembelih kerbau supaya datang hujan. Tapi alhamdulillah setelah Syekh Hasanuddin datang, yang sekarang disebut Syekh Kuro, semuanya berhijrah masuk Islam dengan ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini. Amin, amin, alhamdulillah. Dan makam Syekh Kuro pun sekarang macam-macam permintaannya. Sebenarnya Syekh Kuro pun tersiksa. Apa itu yang di Wadas itu? Apa makam asli atau hanya petilasan? Tidak, hanya petilasan saja. Karena yang saya dengar makam aslinya di negeri Sam. Ya. Kalau misal itu hanya sebuah petilasan, banyak yang meminta-minta yang aneh-aneh, kekayaan maupun pesugihan di sana, karena kita tidak tahu di bangsa keinginan orang masing-masing. Apakah akan berimbas kepada yang dipintanya? Misalkan ini kita kembali ke Syekh Kuro dulu ya, ke Syekh Kuro dimintai ini itu yang sifatnya duniawi ataupun jadi tempat ladang pesugihan. Apakah beliau dapat setoran siksaan atau apa?
Sebenarnya tidak, hanya manusianya saja yang salah. Cuman zaman dahulu namanya petilasan adalah tempat bersinggah menyebarkan satu agama di daerah situ. Dijadikanlah satu seperti kuburan, entah itu tempat duduknya atau tempat berdirinya. Kuburan itulah yang ditempati bangsa iblis. Untuk Syekh Kuronya sebenarnya tidak. Hanya saja Syekh Kuro menangis melihat ketika ada orang datang mengirimkan doa, tapi hatinya tidak ada niatan tulus, hanya untuk menutupi hajatnya, mengirim Fatihah supaya hajatnya terkabul, supaya jabatannya naik, supaya pekerja diterima pekerjaannya, supaya jualannya laris. Ya begitulah negara kita, Nusantara di mana-mana sama, orang-orangnya begitu-begitu. Ya tidak menyalahkan orangnya karena bisikannya terlalu kuat untuk orang-orang awam. Nah, sampai tadi berbicara bahwa tempat beliau itu dikuasai oleh iblis. Nah, berarti yang selama ini yang mengabulkan permohonan-permohonan yang ziarah yang niatnya tidak baik bangsa mereka. Ya, jelas bangsa mereka. Misalkan dia minta kekayaan, tiba-tiba jadi kaya, uang yang diambil dari mana? Ada hak manusia lain bisa menjadikan tumbal, lalu rezekinya terputus. Akhirnya rezeki tersebut dilimpahkan. Contoh ke kamu minta ke satu kuburan dengan sesembahan, lalu itu mempercayai bahwa itu Syekh Kuro yang mengabulkannya, Allah yang tidak. Bagaimana Allah mengabulkannya? Ibadah saja jarang. Itu bisa menjadikan ajab untuknya. Terima kasih atas, mudah-mudahan ini wawasan buat saya, buat diri saya pribadi, biar misalkan saya ziarah ke tempat-tempat yang mulia, yang tempat persinggahan petilasan maupun makam asli, kita meluruskan niatnya. Nah, kita kembali ke topik utamanya, yaitu Raden Singa Perbangsa. Beliau sendiri masih bertugas di alam manusia atau di mana posisi beliau saat ini? Kayangan. Ada di Kayangan. Berarti beliau punya darah Kayangan? Jelas ada. Titisannya banyak dari Kayangan. Singa Perbangsa itu gubernur pertama negara Karawang 389 tahun yang lalu. Yang sekarang dijadikan sejarah menjadi lapangan sepak bola. Iya. Nah, beliau di masa pemimpinan beliau dulu kan masih hutan belantara. Untuk mensejahterakan penduduknya, rakyat itu dengan cara apa? Bertani, nelayan, mencari ikan. Oh iya, berlayar. Nah, kan sampai memberitahu ataupun menyampaikan bahwa beliau ada di Kayangan. Apa sering turun ke bumi? Sering. Ke Karawang pun sering. Penduduk Karawang itu sekarang sudah jauh berbeda dengan zamannya. Saya panggil dia Tuan, Singa Perbangsa. Saya pun sekarang dipantau olehnya, tidak boleh banyak bicara, tidak boleh mengubah silsilahnya. Tadi saya di awal sudah mohon izin
bicarakan yang boleh dibicarakan, yang tidak, yang itu bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, tidak usah diungkapkan. Dan saya tidak akan memaksa seperti itu, karena ada batasan tersendiri. Tapi untuk sejarah Kerawang, ya tadi yang saya ucapkan, datang satu manusia dari Mekah yang bernama Syekh Hasanuddin, berhijrah ke daerah Karawang yang sekarang disebut Syekh Guru. Itulah yang pertamanya yang menyebarkan agama Islam. Lalu beliau punya murid namanya Subang Larang dan menikah dengan Prabu Siliwangi. Nah, kalau Raden Singaperbangsa itu keturunan dari Prabu Siliwangi atau ada garis yang tersendiri? Sebenarnya tidak ada turunan, hanya saja guru mereka sama. Kita sebut guru, Syekh Guru. Syekh Guru mempunyai murid Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Berarti hanya kerabat ya, keluarga. Raden Singaperbangsa dengan Raden Wirasaba itu apa hubungannya? Yang sekarang dijadikan nama di jalan di daerah Johar. Mereka berteman, dulunya partner, bersahabat, menyebarkan agama Islam juga di wilayah sini. Banyak jika disebutkan yang berperan itu, selain Singaperbangsa dan Sabah, banyak lagi. Semuanya ada di sini menyaksikan saya. Apa diboleh berkomunikasi dengan jenengan? Tidak diperkenankan atau berkenan? Tadi saya mau menceritakan Singaperbangsa dan Prabu Siliwangi itu apa, tapi mereka bilang itu sudah terlalu jauh, tidak boleh. Saya disuruh kasih tahu sejarahnya saja. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Karena ini sifatnya penting. Apa yang disebut penting, nanti masyarakat kita, orang Kerawang percaya dengan apa yang saya ucapkan dan saya dipertanggungjawabkan di akhiratnya dan menjadi syirik. Mereka menjaga saya dari hal itu. Nah ini ke makam beliau yang sampean, katanya sampean menjaga makam beliau yang ada di Batu Jaya. Cara sampean menampis apapun menangkal dari orang-orang yang datang meminta sesuatu yang aneh-aneh lah, yang aneh-aneh seperti itu. Karena bagi saya ziarah itu seperti cucu yang mendatangi kakeknya, cucu yang mendatangi keluarga kerabatnya berkunjung. Dalam satu sisi tidak minta-minta yang saya minta kaya, saya minta rezeki saya lancar, bukan seperti itu ya, hanya berkunjung, bersilaturahmi. Kalau saya belajar yang seperti itu, ya tidak salah niat. Atau kalau di sana mungkin bersolawat ataupun yang lain, ya niat saya bukan ke sana, tapi bersilaturahmi, berkunjung ke keluarga. Nah, sampai untuk menangkal itu gimana caranya? Itu tidak bisa ditangkal. Kami itu paling tahu niat-niat manusia itu seperti apa ketika datang. Ya harusnya seperti tadi, berziarah, berdatang, kirim Al-Fatihah itu kan sebagai ucapan terima kasih kita kepada pendahulu yang menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Kirim Fatihah itu terima kasih, sebagai ucapan terima kasih, ungkapan. Sama seperti kedua orang tua kita meninggal, kita datang ke kuburannya, yang niatkan hanya sebatas mengirim doa saja,
Jangan ada embel-embel yang lain. Tapi kan berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Ya tetap bangsa kami yang putih ya putih, yang hitam ya hitam. Tetap bangsa hitam lebih kental pembisikannya. Ini saya dulu pernah mengalami seperti itu. Saya manggil jenengan Eyang saja ya. Jadi pernah mengalami seperti ini ya. Karena saya masih kecil, saya masih dulu suka nyari burung, ngebandring kalau bahasa Sunda itu, ketapel ya. Kalau ngelewati makam mbah saya doa, mbah doain cucunya ini biar dapat burung ngetapelnya. Itu polosnya anak kecil karena ya karena satu keterbatasan ilmu, yang kedua belum tahu kan. Sekarang setelah mengetahui tentang itu, ya saya berubah. Bukan seperti, kebetulan saya tidak suka ziarah. Saya tidak suka ziarah, jadi jarang ke makam itu, dulu nggak pernah. Jadi setelah tahu bahwa niat kita diluruskan, karena satu sisi kita minta sama orang yang sudah meninggal, belum tentu yang meninggalnya nggak disiksa. Mereka aja minta pertolongan ke anak cucunya, ya kan? Karena warisannya kan amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Warisannya apa? Yang akan nyambung ke beliau. Doa anak yang soleh didoakan sama yang masih hidup, bukan minta doa dari yang meninggal. Yang kedua, amal jariah, amal yang terus mengalir. Misalkan saya sedekah atas nama beliau, otomatis saya ngirim pahala buat yang sudah meninggal, berarti dari manusia yang hidup. Terus ilmu yang bermanfaat, misalkan saya diajarkan sedekah, diajarkan berbuat baik sama orang tua, sama kakek saya melakukan, mereka yang dapat setoran pahala. Itu tiga logika yang kita harus pakai. Berarti yang orang yang hidup yang mengirim jariah ke yang sudah meninggal, bukan kita, mbah saya minta didoakan biar cepat sugih. Nah itu kita bareng-bareng memahami, ini keliru ya, ini keliru karena orang yang meninggal nggak tahu, mereka butuh pertolongan, kiriman sedekah, kiriman doa dari manusia yang masih hidup, bukan kita yang, kecuali derajatnya beda, sudah seorang waliullah yang segala macam, itu kita di luar logika kita, itu udah karena tentuan Allah tentunya, dan kita juga tidak boleh meminta doa dari beliau. Kita mendoakan, mengirim sholawat, biar ibaratkan kita berbuat baik, kita akan diberikan kebaikan juga, seperti itu. Jadi itu pandangan saya, ya mudah-mudahan pandangan kita sama-sama diluruskan pandangannya, bukan seperti itu yang harusnya seperti itu. Jangan malah meminta didoakan. Orang sudah mati bisa apa? Sibuk disiksa, sibuk di alam barzah. Kita sebagai yang hidup ya berusaha membantu untuk meringankan siksaannya dengan cara apa? Ya mendoakan, sedekah, mal jariyah untuk yang sudah meninggal supaya dapat ampunannya. Bukan malah meminta datang ke kuburan. Orang mati meminta dirinya sendiri untuk tidak disiksa saja tidak bisa. Apalagi untuk mengabulkan kalian manusia-manusia. Sulit dicerna akal. Kalian terlalu bodoh. Ya tidak semuanya bodoh. Hanya orang-orang yang nafsunya besar akan dunia saja yang seperti itu. Nah, kita kembali ke topik yang pertama tentang Karawang ya. Di saat Raden Singaperbangsa memimpin Karawang, kuta tandingan sudah ada ya? Sudah duluan. Sudah ada sebelum Raden Singaperbangsa memimpin. Sudah ada kuta tandingan, sudah ada. Itu kuta tandingan itu dipergunakan untuk apa?
hanya sebuah desa kah atau ada sesuatu yang tersimpan? Awalnya sebuah desa, tapi di situ ada sesuatu yang disimpan rahasia, sangat rahasia. Sampai sekarang pun masih ada.